Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafriya Dewi Permata. Di sini saya izin menyampaikan terkait materi pembelajaran biologi kelas 10, yaitu tentang bakteri. Nah, pada video kali ini materi yang saya sampaikan tentang bakteri yang pertama yaitu perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua, pengertian dan struktur bakteri, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk bakteri, dan yang keempat adalah macam-macam tipe flagel pada bakteri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bakteri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sistem klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan oleh Robert Whittaker. Yang pertama yaitu ada kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima kingdom Animalia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sistem klasifikasi 5 kingdom beralih ke sistem klasifikasi 6 kingdom yang dicetuskan oleh Carl Woese, di mana kingdom Monera dipecah lagi menjadi 2 kingdom besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang membedakan antara kingdom Monera dengan keempat kingdom lainnya yaitu adalah sifatnya yang prokariotik, di mana prokariotik itu merupakan organisme yang tidak memiliki membran plasma. Sedangkan yang organisme eukariotik merupakan organisme yang mempunyai membran plasma. Nah, setelah kita mengetahui sistem klasifikasi 6 kingdom, kita tentunya sudah tahu dong bahwa bakteri masuk ke dalam kingdom Monera dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Namun saat sudah beralih ke sistem klasifikasi 6 kingdom, Monera ini dipecah menjadi 2 kingdom besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk selanjutnya kita pelajari bersama terkait perbedaan antara keduanya. Nah, yang pertama ketika kita tinjau dari segi dinding selnya, pada kelompok Archaebacteria dia tidak mempunyai peptidoglikan pada dinding selnya sehingga disebut dengan pseudopeptidoglikan. Yang kedua dari aspek habitatnya, pada kelompok Eubacteria dia sifatnya kosmopolitan, artinya dia bisa hidup di mana saja, di air, di udara, di tanah, dan di sel inang. Dalam artian di sini dia bisa di sel inang hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sedangkan pada kelompok Archaebacteria dia hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Kemudian dari segi ukuran, kalau dari segi ukuran, pada kelompok Eubacteria dia mempunyai ukuran yang lebih besar karena Eubacteria itu adalah bakteri yang sejati. Kemudian kalau kita tinjau dari sensitivitas terhadap antibiotik, pada kelompok Archaebacteria dia tidak sensitif terhadap antibiotik. Kemudian kalau kita tinjau lagi dari segi ribosom, pada kelompok Eubacteria, ribosomnya hanya memiliki RNA polimerase, sedangkan pada kelompok Archaebacteria, ribosomnya memiliki beberapa jenis RNA. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari membran lipid, di kelompok Archaebacteria, dia mempunyai hidrokarbon yang bercabang, sedangkan pada kelompok Eubacteria mempunyai hidrokarbon yang tidak bercabang. Nah, setelah kalian paham dan mengetahui perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria, sekarang kita harus paham mengenai pengertian bakteri atau Monera. Jadi, bakteri adalah organisme mikroskopis yang bersel satu, di mana dia mampu berkembang biak secara aseksual dan juga seksual. Perkembangbiakan secara aseksual dapat dilakukan dengan cara pembelahan biner, sedangkan pada perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan juga transformasi. Nah, bakteri bisa bersifat parasit maupun bisa menguntungkan bagi organisme. Nah, selanjutnya adalah struktur bakteri. Struktur bakteri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Struktur bagian dalam bisa kalian lihat pada gambar, itu ada ribosom, kemudian ada sitoplasma, ada DNA atau materi genetik. Sedangkan di struktur bakteri bagian luar itu terdapat flagel, pili, membran sel, dinding sel, dan juga kapsul.
Nah, selanjutnya kita bahas yuk tentang bentuk-bentuk bakteri. Jadi, bentuk umum dari bakteri itu ada 3. Yang pertama yaitu bentuk kokus, yang kedua bentuk basil, dan yang ketiga adalah bentuk spirilia. Bentuk kokus itu dia berbentuk bola atau bulat. Sedangkan pada bentuk basil dia berbentuk batang, dan pada bentuk spirilia dia berbentuk spiral, filamen, atau benang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di bentuk kokus atau bola atau bulat itu ternyata dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bentuk monokokus. Coba kalian sekaligus memperhatikan gambar ini ya. Mono, kata mono itu berarti tunggal atau satu, sehingga kalian perhatikan di gambar dia hanya terdiri dari satu kokus saja. Yang kedua yaitu bentuk diplococcus, yaitu terdiri dari 2 kokus yang saling membentuk koloni. Yang ketiga adalah bentuk sarkina. Kalian perhatikan pada gambar, dia terdiri dari 8 kokus yang membentuk koloni. Di bagian depan dia terdapat 4 kokus dan sisi belakang dia terdapat 4 kokus. Kemudian bentuk yang keempat yaitu streptococcus, di mana terdiri dari beberapa kokus yang berkoloni membentuk rantai yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah staphylococcus, di mana tersusun dari beberapa kokus yang berkumpul membentuk seperti bentuk buah anggur atau segitiga. Nah, di tabel bagian paling kanan itu merupakan contoh dari bakteri masing-masing di bentuk kokus. Selanjutnya, pada bentuk basil ternyata juga dibagi lagi menjadi 3 ya macamnya. Yang pertama yaitu monobasil. Ingat, tadi mono artinya tunggal atau satu, sehingga dia hanya tersusun atau terbentuk dari satu basil saja. Kemudian yang kedua adalah diplobasil. Diplo itu artinya 2, berarti dia terbentuk dari 2 basil yang saling membentuk koloni. Kemudian yang terakhir yaitu streptobasil, dia tersusun dari beberapa basil yang membentuk rantai panjang. Kemudian pada bentuk spirilia itu dibagi menjadi 3 ya. Coba perhatikan pada bentuk spiral dan spirochaeta, dia sama-sama berbentuk filamen panjang ya. Tetapi coba perhatikan yang membedakan antara keduanya yaitu di bagian ujungnya. Di bentuk spiral itu dia cenderung mempunyai ujung yang lebih lancip ya. Ujung yang lebih tumpul. Sedangkan pada bentuk spirochaeta dia mempunyai ujung yang lebih lancip. Dan perhatikan pada bagian tepinya, di bentuk spiral dia itu ternyata bagian tepinya itu lebih halus. Sedangkan di bentuk spirochaeta ternyata dia bagian tepinya itu dia lebih kasar atau bergerigi. Nah, di bentuk vibrio atau koma dia cenderung mempunyai filamen yang lebih pendek. Dan secara tidak langsung ya, itu bentuknya seperti tanda baca koma, sehingga memang disebut bentuk koma karena memang bentuknya itu seperti tanda baca koma, seperti itu. Baik, terakhir pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tipe flagel. Nah, flagel ini merupakan alat gerak pada bakteri. Nah, berdasarkan ada tidaknya flagel dan juga letaknya, tipe flagel itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu atrik. Tipe atrik ini dia tidak mempunyai flagel. Kalian bisa mengamati pada gambar yang tersedia ya. Kemudian yang kedua yaitu tipe monotrik. Kalau tipe monotrik dia itu mempunyai flagel tetapi jumlahnya hanya 1 di salah satu ujungnya saja. Nah, nih perhatikan pada gambar ya, dia hanya mempunyai 1 flagel di salah satu ujungnya. Yang ketiga adalah tipe lopotrik. Tipe lopotrik itu adalah
dia mempunyai lebih dari satu flagel di salah satu ujungnya. Yang keempat yaitu tipe amfitrik. Kalau tipe amfitrik dia mempunyai lebih dari satu flagel yang terletak di kedua ujungnya. Dan yang terakhir dia mempunyai tipe peritrik. Kalau peritrik dia mempunyai banyak flagel yang letaknya berada di seluruh permukaan dari dinding sel bakteri. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah yang tidak mempunyai flagel itu artinya bakteri itu tidak bergerak? Jawabannya adalah bakteri itu akan tetap bergerak. Dengan cara apa? Nah, keistimewaannya bakteri yang mempunyai tipe flagel atrik ini dia akan memproduksi lendir yang lebih banyak, sehingga pergerakannya ini akan dibantu oleh lendir yang dia produksi, sehingga cara dia bergerak yaitu dengan cara meluncur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi bakteri pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.